Salah satu penyebab utama yang paling jelas yang membuat kita susah tidur di malam hari saat kita hamil tua adalah ukuran perut yang udah gede banget. Jadi udah susah banget nyari posisi tidur yang nyaman. Tapi bukan hanya itu kan penyebab kita tuh susah banget untuk tidur dengan nyaman, terutama di malam hari pada saat kita berada di kehamilan trimester ketiga. Penyebab lainnya yang pertama itu adalah selalu pengen pipis. Nah, saya tuh 3 kali hamil tuh sama semua tuh ciri-cirinya tuh mirip banget, keluhan selama trimester ketiga ya itu juga. Jangankan pas lagi tidur ya, misalnya nih waktu hamil anak kedua, waktu itu kan saya masih tinggal di Jeddah. Di Jeddah itu mallnya kan gede-gede tuh. Jadi misalnya mau belanja bulanan tuh ke supermarket bareng suami kan sama anak yang sulung waktu itu. Terus pengen pipis dulu, terus ke kamar mandi. Baru selesai pipis tuh jalan berapa langkah. Soalnya kan lumayan jauh tuh karena mallnya kan gede. Jadi jarak ke supermarket dari ke kamar mandi tuh ya lumayan lah. Nah baru setengah jalan tuh udah pengen pipis lagi. Jadi kayak gue mikir ini kapan belanjanya nih. Jadi bolak-balik pipis terus. Terus penyebab kedua adalah sering kram. Nah ini beberapa kali saya alamin, apalagi waktu hamil pertama. Karena pengalaman pertama kan, jadi tahu-tahu tidur itu di malam hari, tahu-tahu bangun dan menjerit. Suami ikut kaget. Soalnya kaki, entah kaki kiri atau kanan tuh tahu-tahu, terutama area betis itu sering banget terasa kram. Duh ampun deh. Keluhan ketiga kadang terasa kayak sesak napas gitu. Ini terutama kalau posisi tidur kita itu kepala itu agak sejajar dengan perut. Harusnya memang kepala itu harus lebih diangkat. Tidur biasa pun kan memang kepala kita lebih terangkat ya daripada bagian dada. Terutama kalau hamil tua itu sebaiknya lebih diangkat lagi, bantalnya ditambahin lagi. Karena katanya posisi perut yang sudah makin besar itu bisa menekan diafragma dan mempengaruhi pernapasan kita. Keluhan lainnya yang cukup mempengaruhi adalah sakit punggung. Nah ini nih terutama kalau postur tubuh kita kurang tepat. Maksud saya sehari-hari pun tanpa beban tambahan pada perut. Ya kita sehari-hari ini kalau kita nggak hamil itu postur tubuh harus tetap tegak, harus tetap baik dan benar. Kalau nggak itu akan membebani punggung kita, tulang punggung kita, tulang belakang ini. Nah apalagi kalau kita lagi hamil kan ada beban tambahan tuh. Apalagi kalau hamil tua. Itu bebannya udah makin berat. Kalau di saya pribadi kira-kira alasan-alasan itu tadi yang membuat saya agak kesulitan tidur pada saat kehamilan sudah menjelang trimester ketiga, apalagi sudah akhir-akhir tuh jelang proses-proses akan melahirkan. Nah tapi kalau baca-baca di artikel lagi, kalau saya googling lagi tuh katanya ada juga karena asam lambungnya naik atau ada yang dipengaruhi oleh rasa cemas karena sebentar lagi akan melahirkan kan. Dan ini semua adalah keluhan yang sangat umum, jadi sangat wajar ya kalau kita sudah memasuki trimester ketiga, apalagi sudah jelang-jelang akhir itu kita pada umumnya calon ibu akan mengalami yang namanya susah tidur di malam hari. Solusinya gimana? Kalau yang pertama dari saya itu adalah punya banyak bantal. Nah ini penting banget. Saya tahu sih ada yang dijual bantal yang gede banget tuh, kalau nggak salah bentuk kayak U atau kayak lengkung gitu, kayak huruf U tapi lebih lebar. Itu katanya bantal khusus untuk ibu hamil. Tapi saya sendiri sih lebih nyaman dengan menggunakan banyak bantal. Jadi bantalnya itu ukuran standar aja, bantal kepala ya, bukan bantal guling. Jadi bantal kepala saya punya beberapa tuh. Jadi bantal kepala itu ditaruh di kaki, di betis kan, untuk menyangga kaki, terus menyangga betis, menyangga punggung belakang. Dan kalau posisi tidur kita itu kan baiknya miring ya, karena kalau udah susah banget tuh tidur terlentang. Makanya kita miring ke kanan. Makanya harus ada bantal tuh yang menyangga punggung yang sebelah kiri. Jadi kalau kita lupa misalnya ngulet itu udah ketahan sama bantal. Jadi nggak akan tidur terlentang, posisinya tuh nggak akan berubah menjadi terlentang. Terus solusi kedua ya itu tadi sih udah disebutin sebelumnya, adalah memperhatikan posisi tidur. Sebaiknya memang kita tidurnya miring ke kiri atau ke kanan, terserah nyamannya yang gimana. Kalau nggak salah sih katanya sebaiknya miring ke kiri. Nah kalau miring ke kiri itu tadi berarti bantalnya menyangga punggung yang sebelah kanan. Jadi kalau kita kan namanya orang udah tidurnya udah nggak berasa itu, kalau kita misalnya kita tadinya miring ke kiri terus punggungnya mau terlentang itu kan udah ketahan sama bantal. Asupan minum diperhatikan, jangan mengurangi minum ya, gila bahaya banget. Kita harus tetap punya hidrasi yang cukup.
Ya, orang normal aja tuh hidrasinya harus cukup, apalagi kalau sedang hamil. Hamil itu kan kondisi khusus tertentu, bukan sakit loh, kondisi khusus. Nah, jam minumnya aja kali diperhatikan. Kalau sudah menjelang tidur sebaiknya dikurangi. Jadi minumnya tuh pas siang sama pagi aja. Jadi kalau udah jelang-jelang tidur sejam apa 2 jam ya sebaiknya jangan minum lagi biar nggak kepengen pipis melulu. Setidaknya untuk mengurangi frekuensi kita buang air kecil pada saat kita tidur di malam hari. Latihan relaksasi, nah ini juga penting banget selain untuk biar badan gak gampang kram, tidurnya lebih nyaman. Jadi otot-otot tuh gak tegang mulu juga penting banget kan untuk menghadapi proses persalinan nanti. Tapi sebenarnya sih latihan relaksasi itu juga dalam kondisi normal, nggak hamil sekalipun juga banyak membantu. Tips selanjutnya dari saya itu adalah jangan menunda-nunda jam tidur. Jadi misalnya di jam 9 usahakan kita tuh sudah ada di atas tempat tidur siap-siap untuk tidur. Jadi kalau misalnya ada kesulitan nih entah cemas atau entah agak lama menemukan posisi tidur yang pas, ngatur-ngatur bantalnya enaknya gimana, kita masih punya banyak waktu. Ya bayangin kalau jam 12 baru tidur, ya misalnya galau-galau mau tidurnya tuh sejam 2 jam, jadi jam 2 malam baru ketiduran. Kalau jam 9 kita udah standby di atas tempat tidur, kalau misalnya ada kesulitan mau tidur, kita kan masih punya banyak waktu ya. Anggaplah jam 9 udah di atas tempat tidur, ternyata jam 11 baru terlelap. Ya udahlah, daripada kita mulai tidurnya jam 12 kan. Jadi penting banget untuk tidak menunda jam tidur. Lagian terkait jam tidur ini kita situasi normal pun maksudnya bukan kesannya kalau hamil nggak normal ya, maksudnya situasi kita tidak sedang hamil pun sehari-hari gaya hidup yang sehat itu adalah gaya hidup yang tetap memperhatikan jam tidur. Jam tidur itu penting loh, jangan dipangkas-pangkas, jangan dikurangi, terutama kalau kita lagi hamil. Itu aja sih informasi dan sedikit tip dari saya. Ya karena sekalian ya kan udah pernah ngerasain 3 kali, siapa tahu kalau saling sharing informasi dan pengalaman bisa membantu teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga membantu ya.